Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan saya Jemma Valencia. Saya Laras Madani, saya Sofi Mardia, dan di belakang kamera ini ada Siti Rahmawati sama Salma. Pada hari ini kami akan mereview film 5 cm. Film 5 cm ini diawali dengan perkenalan 5 tokoh utama serta 5 sahabat, yaitu Yang pertama ada Ariel. Jadi Ariel ini orangnya gemar olahraga, dia suka nge-gym gitu kan. Nah terus bentuk badannya tuh sama apa kayak kekar gitu, jadi disukain sama banyak cewek-cewek gitu. Nah jadi di yang kedua ini ada Ian. Nah Ian ini kayak satu-satunya yang belum lulus dari 5 sahabat ini. Nah terus di saat yang lain pada ngejar skripsi, terus kayak sidang gitu, nah dia ini malah main game tulisan, jadi kayak dia ketinggal sama temen-temennya. Dan yang ketiga ada Riani. Riani ini cewek satu-satunya yang ada di tongkrongan. Terus yang keempat ada Genta. Genta ini tuh cowok paling gentar di antara yang lain, terus punya banyak perusahaan, diincar banyak wanita karena pintar. yang terakhir ada Gafran, seorang puitis yang puisinya tuh unik-unik banget deh. Dan ini adalah 5 sahabat serta 5 tokoh utama yang akan menemani kita dalam film 5 cm ini. Jadi di awal film ada 5 sahabat yang lagi nongkrong bareng. Pokoknya kayak makan, ngopi gitu. Nah terus terus habis pulang dari nongki ini, kayak mereka berencana mau ke rumah siapa, taunya pengen ke rumah Ariel. Terus sesampainya di rumah Ariel ada gadis cantik turun dari tangga. Siapakah dia? Coba. Nah, Dia dia itu Dinda, adiknya Ariel. Dan si Zafran itu ngeliatinnya kayak wah banget. Jadi kayak biasa-biasa gitu. Mereka lagi ngumpul aja tuh gitu, dia kayak ngopi-ngopi, nyemil-nyemil kan di rumah Ariel, di belakang rumah Ariel. Jadi tuh kayak bikin sate-sate gitu. Nah terus tiba-tiba si Genta ini menceritakan pertemanan mereka, kayak mereka tuh kayak nggak punya teman selain mereka berlima gitu. Jadi kayak si Genta ini kayak merasa pengen sesuatu yang berbeda ya kan, ya yang seru gitu buat pengalaman pertemanan mereka. Mereka ini pada nanya nih kayak maksudnya gimana sih gitu, kayak terus si Genta ini kayak ngasih tahu ke teman-temannya ini kayak Dia punya bosan, bosan mereka itu. Ya terus si Genta ini bikin rencana nih, itu ini masih dirahasiain. Nah ini mereka ini nggak tahu. Nah itu tuh mereka tuh 3 bulan hiatus dari pertemanan mereka. Bener-bener 3 bulan gak ada kontak sama sekali. Sampai tanggal 17 Agustus mereka dilarang sama sekali, gak boleh komunikasi dengan satu sama lain. Dalam hari-hari mereka semenjak tidak berkumpul tuh si Zafran mengisi waktunya untuk mendekati adiknya Ariel, si Dinda. Cuma si Dinda ini tuh kayak nggak peka sama perasaan si Zafran, kayak dia kayak dingin gitu loh. Terus habis itu si Riani menghabisi waktu-waktunya tuh ya ngantor, ngerjain tugas kantor. Si Ian selama 3 bulan itu ngerjain skripsi dia. Habis itu terus kita juga disibukkan dengan pekerjaan kantor. Di tempat lain juga Ariel juga sedang kayak mencari pacar gitu. Nah kemudian 3 bulan tuh berlalu nih, jadi si Ian juga udah lulus kuliah. Terus si Genta ini ngasih tahu nih ke teman-temannya untuk berkumpul di salah satu stasiun. Nah namanya itu stasiun Pasar Senen. Terus kemudian satu persatu dari mereka ketemu tuh di stasiun Pasar Senen. Udah kelihatan dari raut wajah mereka tuh sangat bahagia karena udah lama nggak ketemu 3 bulan. girang banget pokoknya, mereka peluk-pelukan, lompat-lompatan. Sampai si Japran ini tuh seneng banget, apalagi pas tahu ternyata si Arinda ini datang. Mukanya sangat bercerah ria. Nah singkat cerita mereka naik kereta nih, terus mereka sampai di Malang. Si Genta ini ternyata udah nyiapin jet nih buat kayak mereka naik ke sono. Rencana dia nih yang gede banget ceritanya. Ya terus si Genta ini
sebelumnya kan emang si Genta udah rencanain kan mau kemana, tapi nggak ada yang tahu. Nah disinilah mereka tahu nih kemana. Ternyata mereka tuh mendaki Gunung Semeru gitu. Selanjutnya mereka telah sampai di pos pertama dan mereka pun istirahat dulu karena esok pagi akan melanjutkan untuk mendaki Gunung Mahameru. Pagi pun telah tiba dan mereka bergegas untuk mendaki gunung, dan di perjalanan mereka sudah terlihat sangat kecapean. Nah, terus dia juga nggak bisa diem nih, kayak Capek banget ya kan? pokoknya capek banget. Terus mereka pun kayak berencana untuk berhenti sejenak gitu kan, kayak ngisi tenaga. Ya, mereka ada lihat solusi untuk kehausan mereka adalah Danau Kumbolo, Kumbolo. Itu bagus banget sih pemandangannya. indah banget. Sumpah, kalian tuh harus bisa lihat ke sana tuh suatu saat. Si Dania aja sampai cerita gitu, suatu saat kalau mereka udah punya anak, dia pasti bakal cerita gitu ke anaknya. Dia udah kesini nih, indah banget pemandangannya sama sahabat-sahabatnya. Terus tiba-tiba Dinda berteriak karena kaki si Zafran luka. Terus Dinda mengobati. Peduli banget ya. Setelah memastikan keadaan si Zafran baik-baik aja tadi, mereka tuh melanjutkan perjalanan untuk naik ke gunung. Terus mereka ketemu tanjakan. Kata si Genta, gimana kita menanjak tanjakan itu, tapi sambil apa sih namanya? Sambil memikirkan orang yang kita senang tanpa melihat ke belakang. Nah, itu pantangannya. Itu akan berhasil kata Genta. Kalau dia nengok belakang, nah itu batas. Tapi di pas waktu si Zafran sama si Ian naik ke gunung itu, si Ariel itu manggil mereka. Iya, gitu Yang naik itu Ian sama Zafran. Nah, Genta nengok, Genta memanggil. Nah mereka otomatis nengok Mario. Terus abis itu si Gue itu dipukul nih sama si Ariel kayak ih gitu kayak ya mereka tertawa tuh di bawah. Iya, terus Ian sama Zafran itu kecewa banget. Pak itu dia setengah tanjakan gitu. Kan si Genta nggak ngerti kan ya, akhirnya dibilangin itu lu manggil, mereka nengok ke belakang otomatis. Ya gagal gitu. Nah, selanjutnya kayak mereka nggak sampai nih di Kalimati. Kayak di sana banyak banget kayak urut abu-abu. Itu tandanya mereka udah mau sampai nih puncak. Terus kemudian mereka tuh memasang tenda di situ untuk beristirahat, dan mereka kan memulai perjalanan untuk menanjak itu esok hari jam 3 pagi. Setelah malam berlalu, mereka tuh siap-siap nih untuk mulai pendakian. Nah, jadi si Genta ini nengok ke belakang buat bertanya apa kena si Ariel. Setelah dia sadar hilang satu ya, ternyata Iya, yang satu Ariel dia hipotermia. Nah mereka tuh kayak si Ariel itu tuh udah kayak gak kuat, kayak udah gua nggak kuat. saling memeluk. Mereka saling memeluk, buat berbagi menguatkan dirinya kehangatan. ya, diri kayak dari kayak Kehangatan. ayo bisa. Bisa. Ya. Dan Ariel pun yang tadinya mau menyerah, dan dia kayak Udah ada di lama. hatinya kayak gara-gara semangat, ya gara-gara bisa untuk sampai puncak. Itu adalah guna persahabatannya teman-teman. Habis itu mereka lanjut lagi nih pendakian. Usaha mereka buat sampai ke atas itu tuh wow, Banyak itu banget. banyak banget. Dari mulai Rintangannya, gunung, dari mulai batu besar yang ada di gunung itu kayak jatuh. Semua Ya. pas mereka naik kena jadinya batu itu ke si Ian sama Si Dinda. Iya. Tapi Dinda kena kupingnya gitu sampai pelang. Terus Nah. kalau Ian tuh dia hampir mau ya, tapi akhirnya dikasih nafas buatan, terus mereka pada nangis teriak, dan akhirnya tuh Ian sadar. Iya. Sangka dia diapa-apain sama temennya. Nah, tapi di sisi lain nih teman-temannya itu ngira kalau misalnya Ian udah nggak ada gitu ya. ya untungnya si Ian masih ada ini keajaiban ya, Iya. keajaiban pertemanan gitu ya. Terus mereka sampai lah nih puncak untuk apa sih namanya, untuk melaksanakan upacara 17-an. Di atas awan mereka ya. Terus mereka tuh di gunung itu ketemu sama pendaki-pendaki yang lain. Nah, mereka itu di situ kayak ngakuin upacara.
Upacara kemerdekaan 17 Agustus. Ditemani pemandangan indahnya Puncak Semeru itu Ya, di atas awan wah. Waduh, indah banget. Parah banget sih. Ayo, akhirnya mereka turun lah ya sampai malam. Ke Danau Kumbolo lagi. Nah, di tengah malam itu Genta dan Dinda sedang nyanyi. Ya, oh iya, nyanyi. Itu tidur. Yani itu mereka berdua tuh stay up ya. Mereka cuma mereka doang yang bincang-bincang tengah malam. Si Genta ini ternyata Katanya perasaannya nih kayak si Aryani. Kalau misalkan si Genta ini suka sama si Aryani karena sikap Aryani itu kayak merasakan Kayak suka juga ke Genta. Taunya si Aryani ini memang friendly ke semua sahabatnya. sikap Priani ini sangat mengecewakan ya sebenarnya ya. Kita udah berharap gitu, ternyata kamu gak disuka sama siapa? Karena si Japran. Kayak ternyata si Japran sama si Arinda ini belum tidur. ya, dia mendengar dari dalam tenda. Iya, terus mereka juga kayak sedih, kecewa gitu. Ternyata di bagian episode terakhir ya, nah si bagian akhir ya, bagian akhir Kita bakal lihat si Riani sama Japran berduaan. nikah dia. Nikah belum sih? Iya, dia baru nikah Nah, terus si Ian sama perempuan yang dia suka. Nah, beberapa tahun kemudian ini ya ceritanya dan udah ya. punya anak. Nah, di film ini tuh yang udah nikah tuh si Riani Japran, Ya, Arya, ya. si Ian. Ian. Nah, itu mereka udah punya anak tuh. Tapi kalian mau tahu nggak nih? Ayo, potong. Si Genta sama siapa? Tebak. Ya, tebak. Tebak berhadiah. Ternyata Mereka sama Genta PDKT sama si Dinda, Arya. adanya Arya. Nah, ini cuma ada di film doang ya. Kalau kalian baca novelnya enggak, guys. Itu tuh si Genta sama Arinda itu tuh udah punya pasangannya masing-masing. Tapi kalau di film beda ya. Iya. Kalian kalau yang mau nonton wajib sih nonton aja. Buset, Itu seru sih. Pemandangannya ya sangat Oke, tadi review dari kami di film 5 cm. Oke, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.